Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan kapasitas dengan BEP. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kadek Mary Wahyuni. Nama saya Niputu Purnamawati. Nama saya Sangayuma Dedayanti. Nama saya Kadek Sandy Novitasari. Nama saya Iqdo dari Prana Putra. Nama saya Agung Diangga Pratama. Nama saya Gita Mutiara Safitri. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh suatu kapasitas dalam periode tertentu. Pengertian kapasitas ini harus dilihat dari tiga perspektif agar lebih jelas. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. Yang kedua, kapasitas efektif. Menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga, kapasitas aktual. Kapasitas aktual menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kemudian, dalam produksi dan manajemen operasi, terdapat 3 tipe dari kapasitas, yaitu yang pertama, potensial capacity. Potensial capacity, kapasitas yang dapat dibentuk untuk membantu pimpinan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, immediate capacity, yaitu jumlah dari kapasitas produksi yang dapat dibentuk menjadi tersedia dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, effective capacity. Effective capacity merupakan suatu konsep penting. Tidak seluruh kapasitas produksi sesungguhnya dapat digunakan atau terbuang. Ini merupakan hal penting untuk seseorang manajer produksi untuk apakah kapasitas sesungguhnya dapat tercapai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pengertian perencanaan kapasitas. Jadi, pengertian perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Jadi, ada tujuan dari perencanaan kapasitas, yaitu mencapai tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penempatan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Selanjutnya yaitu perencanaan kapasitas dapat dilihat dari dalam 3 horizon waktu. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang dalam mengubah kapasitas, yaitu menambah fasilitas, menambah peralatan yang memiliki lead, dan time panjang. Selanjutnya yaitu perencanaan jangka menengah. Dalam mengubah kapasitas, yaitu subkontrak, menambah peralatan, dan menambah shift. Dalam menggunakan kapasitas, yaitu menambah karyawan, dan menambah atau menggunakan persediaan. Yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Dalam menggunakan kapasitas, yaitu menjadwalkan tugas, menjadwalkan karyawan, dan menjadwalkan mesin. Selanjutnya yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, terdapat 5 cara yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah sumber daya, yang kedua memperbaiki penggunaan sumber daya, yang ketiga memodifikasi produk,
Yang keempat, memperbaiki permintaan. Dan yang terakhir yaitu tidak memenuhi permintaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam kaitan dengan kapasitas jangka panjang, terdapat dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama, yaitu strategi melihat dan menunggu. Yang disebut dengan tersebut, yaitu strategi ini dapat dikatakan sebagai pula strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakni permintaan konsumen sudah naik. Dan yang kedua yaitu strategi ekspansionis, yaitu kapasitas selalu melebihi di atas permintaan penjualan. Dan yang kedua, strategi kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari pembentukan keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan organisasi dan strategi organisasi. Jenis dan pertimbangan kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain merupakan output maksimum sistem teoritis pada periode tertentu. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu seperti jumlah produk yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Yang kedua, kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai dengan keterbatasan operasi. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin lebih yang telah direncanakan untuk versi produk yang sebelumnya atau bauran produk yang berbeda daripada yang saat ini sedang diproduksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua pengukuran kinerja sistem yang biasanya bermanfaat, yaitu utilisasi dan efisiensi, di mana utilisasi dan efisiensi dapat dihitung sebagai berikut. Utilisasi sama dengan output aktual per kapasitas desain, dan efisiensi sama dengan output aktual dan kapasitas efektif. Kemudian, dalam mengelola permintaan, ada 4, yaitu yang pertama, permintaan melebihi kapasitas, yang kedua, kapasitas melebihi permintaan, yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman, dan yang terakhir yaitu menutup pabrik. Kemudian, manajemen permintaan dan kapasitas dalam bidang jasa, di mana manajemen permintaan saat permintaan cukup sejalan, manajemen permintaan cukup sejalan kerap dapat ditangani dengan membuat janji, reservasi, atau aturan. Siapa datang dulu, dilayani lebih dulu. First come, first served. Kemudian, manajemen kapasitas. Saat mengelola permintaan, tidak mungkin dilakukan. Maka mengelola kapasitas melalui perubahan dalam staf penuh waktu, paruh waktu, atau temporer dapat menjadikan pilihan. Dan hal ini banyak dilakukan pada sektor jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas. Menentukan kebutuhan kapasitas masa depan bisa menjadi prosedur yang rumit, yang sebagian besar didasarkan pada permintaan di masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, maka penentu kebutuhan kapasitas dapat langsung dilakukan. Selanjutnya ada metode perhitungan penentuan kebutuhan kapasitas. Perencanaan kapasitas perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui beberapa aspek yang menunjang produksi suatu perusahaan agar mendapat keuntungan yang optimum dan biaya yang minimum. Selanjutnya ada metode perhitungan penentuan kebutuhan kapasitas.
Berikut dijelaskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama ada analisis titik impas. Analisis titik impas merupakan alat penentu untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan analisis titik impas adalah untuk menemukan sebuah titik dalam suatu mata uang dan unit di mana biaya sama dengan keuntungan. Titik impas merupakan titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan penentuan kebutuhan kapasitas. Berdasarkan jenis produk yang diproduksi, maka perhitungan analisis titik impas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada analisis BEP produk tunggal. Analisis titik impas sering disebut juga dengan analisis BEP break-even point. Analisis ini khusus digunakan untuk perusahaan yang memiliki produk tunggal, di mana nantinya akan diketahui berapa volume penjualan perusahaan yang mencapai titik impasnya. Sehingga apabila penjualan melebihi titik tersebut, maka perusahaan hanya melalui pendapatan utang. Yang kedua ada analisis BEP multiproduk. Kebanyakan perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu produk dengan menggunakan fasilitas yang sama, misalnya pasar swalayan dan industri bahan bangunan, sehingga analisis titik impas multiproduk lebih sering diterapkan, meskipun biaya variabel dan harga jual setiap jenis produk dapat diketahui. Tidak mudah untuk menghitung titik BEP bagi setiap produk. Metode perhitungan penentuan kebutuhan kapasitas. Rumus dari analisis BEP pada multiproduk adalah sebagai berikut. BEP sama dengan fixed cost per satu dikurang biaya variabel per unit dibagi harga per unit dikali presentasi setiap produk dari total penjualan dalam dolar. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang menerapkan pohon keputusan pada keputusan kapasitas. Menganalisis masalah menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah, yaitu mendefinisikan masalah, menggambar pohon keputusan, menentukan peluang bagi kondisi alami, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami yang mungkin, menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV bagi setiap titik kondisi alami. Hal ini dilakukan dengan mengerjakan dari belakang ke depan, atau bisa disebut dengan juga backward, yaitu memulai dari sisi kanan pohon terus menuju ke titik keputusan di sebelahnya. Yang kedua, menerapkan analisis investasi terhadap investasi yang dipacu strategi. Manajemen operasi merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk return on investment, di mana manajer harus memilih dari beragam pilihan keuangan, juga alternatif kapasitas dan proses yang tersedia. Yang pertama, net present value. Net present value adalah cara menentukan nilai yang terpotong dari penerimaan kas di masa depan. Rumus present value yaitu P sama dengan F1 plus IN. P yaitu percent value, F yaitu future value, I tingkatan suku bunga, dan N itu jumlah tahunan. Yang ketiga, menerapkan analisis investasi terhadap investasi yang dipacu strategi. 2. Menentukan net present value dengan nilai dari penerimaan masa depan dengan nilai yang setara. Investasi yang menghasilkan
sederetan nilai uang yang sama dan seragam untuk menetapkan nilai sekarang dari sejumlah uang di masa depan yang dinamakan sebuah anuitas. Rumusnya yaitu S sama dengan RX. S yaitu nilai sekarang dari serangkaian penerimaan tahunan yang seragam. R yaitu penerimaan yang diterima dengan jumlah yang sama setiap tahun. Anuitas X yaitu sebuah faktor yang terdapat dalam tabel atau dapat dihitung dengan rumus. Contoh kasusnya yaitu analisis break-even point (BEP) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui keadaan di mana perusahaan tidak mengalami rugi maupun laba yang disebut keadaan impas. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas produksi atau penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian pada tahun 2015. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akan dilanjutkan kepada rekan saya, Mary. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan materi, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.